teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hafsah Afifah, mahasiswa PGSD kelas C PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan karakteristik perkembangan anak berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan juga teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner dan juga Erikson. Hasil pemaparan ini saya dapatkan berdasarkan observasi dan juga wawancara bersama dengan guru kelas. Saya melakukan observasi di sekolah tempat saya melaksanakan PPL, yaitu di SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta. Saya milih usia 9 tahun untuk saya analisis perkembangan secara kognitif maupun secara sosial emosionalnya. Pada kesempatan ini, saya melakukan observasi di kelas 3A di SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta dengan guru pengampu bernama Ibu Hartati SPD yang telah berpengalaman mengajar di sekolah tersebut selama 16 tahun. Untuk siswa kelas 3A sendiri terdiri dari 28 siswa dengan komposisi 16 siswa laki-laki dan juga 12 siswa perempuan. Berdasarkan usianya, siswa kelas 3A berusia 9 tahun dan juga ada beberapa siswa yang sudah memasuki usia 10 tahun. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, pada usia tersebut, anak-anak berada pada tahap operasional konkret yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir rasional. Yang kedua, menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang ketiga, memiliki kecakapan logis dengan benda-benda yang bersifat konkret. Yang keempat, egosentris berkurang. Dan yang terakhir, sosiosentris dalam berkomunikasi. Berdasarkan hasil observasi, anak-anak kelas 3A memiliki kemampuan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, mampu menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mampu menulis cerita dalam bentuk paragraf dan juga memahami garis besar isi ceritanya. Yang ketiga, kemampuan menulis sudah lebih rapi, ukuran tulisan seragam dan juga sama. Yang keempat, mampu membaca dengan jelas dan lancar. Dan yang kelima, mampu mempelajari matematika yang lebih kompleks dengan melakukan perhitungan 2 digit seperti pembagian, perkalian, penjumlahan maupun pengurangan. Dari 28 siswa yang ada di kelas 3A, saya menggolongkan ke dalam 3 kategori menurut kemampuan kognitifnya. Yang pertama yaitu kelompok kemampuan kognitif tinggi, yang kedua kelompok kemampuan kognitif sedang, dan yang terakhir yaitu kelompok dengan kemampuan kognitif yang masih perlu bimbingan. Kelompok yang memiliki kemampuan kognitif tinggi ada 4 siswa, yaitu Akifah, Nadia, Diven, dan juga Eldra. Anak-anak yang berada dalam kelompok ini sudah memiliki daya ingat, daya berpikir, dan juga mampu memahami materi dengan lebih cepat. Untuk kelompok sedang, hampir dimiliki oleh sebagian siswa di kelas 3A, yaitu ada 22 siswa. Anak-anak pada kelompok ini sudah mampu membaca dengan lancar dan juga jelas memahami apa yang ia baca. Kemudian kemampuan menulis dan motoriknya sudah cukup bagus dan juga kemampuan memahami materinya juga sudah cukup baik. Kemudian ada kelompok dengan perkembangan kognitif yang masih perlu bimbingan. Kelompok ini terdiri dari 2 siswa yaitu bernama Rima dan Milo. Anak-anak yang berada dalam kelompok ini membutuhkan waktu yang lama dalam memahami soal, memahami materi, dan juga kemampuan dalam memahami apa yang ia baca itu masih perlu bimbingan dari guru. Menurut perkembangan sosial emosionalnya, anak-anak kelas 3A memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mereka senang bermain dan juga berinteraksi dengan teman sebaya atau teman sekelasnya. Yang kedua, saat berinteraksi mereka tidak pilih-pilih teman. Yang ketiga, mampu bekerja sama secara kooperatif, dan apabila ada masalah, mereka mampu memecahkan masalah dengan cara negosiasi ataupun kompromi. Berdasarkan karakteristik dan juga kemampuan anak-anak di kelas 3A, pada tahap ini juga dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sosial emosional yang sudah matang, yang kedua kelompok sosial emosionalnya yang sedang, dan yang ketiga kelompok sosial emosional yang masih perlu bimbingan. Untuk kelompok siswa dengan sosial emosional yang sudah matang yaitu ada 2 siswa yang bernama Pika dan juga Kavi. Kedua anak ini memiliki empati dan simpati yang tinggi dalam bergaul, juga senang bergaul dengan siapa saja yang ada di kelas, tidak membeda-bedakan, dan juga dia disenangi oleh banyak teman.
Untuk kelompok sosial emosional yang masih perlu didampingi, di kelas 3A ini ada 2 siswa, yaitu bernama Rima dan Milo. Kedua anak ini cenderung menutup diri ketika berinteraksi dengan teman-temannya, suka menyendiri, kurang percaya diri, dan juga kurang mampu mengungkapkan apa yang disukainya, apa yang dibutuhkannya, dan juga mengungkapkan apa yang dirasa seperti perasaan senang, perasaan marah, kecewa, dan yang lainnya.